Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa karihal kafirun wa karihal musyrikun wa karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia yang senantiasa dilimpahkan atas kita, sehingga kita bisa dipertemukan di tempat yang insya Allah memberikan berkah dan kebaikan bagi kita semua. Demikian pula salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para sahabat tabi'in dan tabi'in, serta seluruh kaum muslimin yang senantiasa istiqomah menjalankan syariatnya. Sebelumnya terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, yang terhormat Ibu Kepala UPTD SMPN Negeri 2 Maros, kemudian Bapak Ibu Guru, atas waktu ya dan kesempatannya untuk bisa hadir dalam rangka mengikuti diseminasi modul 1.4 terkait materi budaya positif sebagai bagian dari kegiatan calon guru penggerak yang insya Allah hari ini akan dibawakan oleh Ibu Andi Masdiana SPD. Untuk mengefisienkan waktu, sebelumnya saya persilahkan kepada Ibu Kepala UPTD SMPN Negeri 2 Maros, Ibu Rosmawati, untuk kemudian menyampaikan sambutannya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita dapat berkumpul lagi di tempat ini dalam rangka satu kegiatan dari guru penggerak, yaitu diseminasi budaya positif yang akan dilakukan di SMP Negeri 2 Maros. Salam dan salawat senantiasa tercurahkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, Nabi yang menjadi panutan dan suri teladan bagi kita semua. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaat dari beliau yang dimuliakan. Amin ya rabbal. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada guru penggerak yang sudah melakukan kegiatan pada hari ini, yang tentunya budaya positif ini sangat penting dan harus dilakukan di sekolah kita. Mengingat budaya positif ini mungkin bukan pertama yang kita laksanakan, tetapi saya berharap bahwa ini akan menjadi budaya dan akan dilaksanakan terus menerus. Seperti yang kita ketahui bersama Bapak Ibu, bahwa budaya positif di sekolah itu adalah merupakan suatu nilai-nilai dan keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, ya, yang dapat berkembang nantinya menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Dan yang untuk mewujudkan budaya positif ini, yang menjadi poin pentingnya atau memegang peranan itu adalah guru. Ya, itu adalah guru. Jangan sampai kita menerapkan budaya positif karena anak kita, tapi kita sebagai seorang guru tidak bisa memberikan contoh seperti apa itu budaya positif yang juga harus diperlihatkan kepada anak kita. Jadi contoh sederhana yang selama ini adalah salam atau salim kepada Bapak Ibu guru. Kemudian budaya tabe, pernah diseminasikan juga kepada guru penggerak, dan kemudian ini berjalan. Kenapa? Karena ini merupakan suatu budaya yang ada di daerah kita, dan salah satu bentuk sopan santun yang diberikan kepada anak kita. Demikian juga dengan kita sebagai
Bapak Ibu guru. Masih banyak budaya-budaya positif lainnya yang mungkin harus kita lakukan, dan ini harus rutin. Ya, yang pernah dilakukan juga adalah harusnya memungut sampah bila melihat sampah, mengambil sampah dan membuang di tempatnya. Pada saat pulang sekolah, sebaiknya siswa membuang sampah sebelum meninggalkan sekolah, sehingga kalau pagi hari itu sudah tidak terlalu banyak sampah. Ini budaya-budaya positif seperti ini yang harus dilaksanakan. Jadi bukan hanya keyakinan-keyakinan kelas yang ada di kelasnya yang harus dia patuhi, tetapi di luar kelas ini pun harus diberlakukan. Saya berharap bahwa semakin banyaknya guru-guru penggerak yang ada di sekolah kita, maka silakan nanti setelah ini diseminasi, artinya ini akan kita laksanakan ke depan dan tidak berhenti hanya sebagai penyelesaian tugas atau modul, tetapi saya mau bahwa penerapan budaya positif ini akan berlanjut. Ya, inilah harapan kita di sekolah, apalagi sekolah kita ini sudah banyak guru-guru penggerak yang seharusnya kita harus berbeda dengan sekolah-sekolah lain. Seharusnya ya, jadi saya selalu tanda kutip, harusnya kita jauh lebih di atas dari sekolah-sekolah lain, baik dari segi modul ajarnya, baik dari segi keyakinan kelas, budaya positif, karakter, attitude anak-anak kita harusnya jauh lebih berkarakter lagi. Kenapa? Karena kita harus selalu menjadi panutan atau contoh, ya. Dan budaya positif ini kita jangan salah kaprah bahwa hanya dilakukan sebatas siswa, ya. Budaya positif juga ini sebaiknya diterapkan kepada semua warga sekolah. Jadi terutama Bapak Ibu guru, jangan sampai Bapak Ibu guru tidak paham yang namanya budaya positif yang harus dilakukan. Kita selalu mengatakan bahwa siswa saja yang melakukan budaya positif, sementara kita ini sebagai contoh panutan tapi tidak melaksanakan itu, ya. Nah, ini yang harus menjadi pengalaman, dan kita harus bercermin, selalu refleksi. Kenapa budaya positif yang saya terapkan ini kurang maksimal? Ya, padahal kita dan siswa ini sudah melakukan keyakinan kelas, bahkan sudah ditulis, dibuat di papan, dibuat poster, buat pamflet, buat spanduk tentang budaya positif, tetapi sepertinya kurang maksimal. Apa yang kurang? Jadi saya sangat berharap kita selalu refleksi apa kira-kira yang kurang. Apakah kita tidak selaku guru atau warga yang ada di sekolah kita tidak kompak untuk melaksanakan budaya positif yang kita buat secara bersama-sama, ataukah anak-anak kita mungkin tidak boleh kita bosan-bosan menyampaikan, ya. Jadi namanya juga siswa, disampaikan satu kali, besok masih berulang, disampaikan lagi, berulang lagi, masih disampaikan lagi. Jadi memang seperti itu. Yang parah kalau ada orang-orang dewasa yang harus disampaikan berulang-ulang. Ya, jadi ini selalu saya katakan, karena yang berbeda. Anak SMP yang paling sulit itu adalah anak SMP, karena dia masa transisi. Ya, dia belum tahu mana yang baik, mana yang buruk, apa yang terjadi kalau saya melakukan kesalahan ini, apa dampaknya ke depan. Mereka belum bisa berpikir jauh ke depan, kecuali kalau memang dari orang tuanya sudah diterapkan hal-hal yang positif dari rumah dibawa ke sekolah, sehingga tugas kita di sekolah, Bapak Ibu guru, adalah mengajari anak-anak kita bagaimana yang baik, sehingga itu yang dibawa pulang ke rumahnya, bahwa di sekolah kami itu harus dijalankan ini budaya-budaya positif. Membuang sampah bukan hanya di sekolah saja, tapi budaya positif itu harus dilakukan juga di rumah. Nah, ini juga yang terkadang mungkin anak-anak kita itu hanya sebatas di sekolah, tapi tidak dilaksanakan di rumah. Padahal terkadang di rumah juga itu ada budaya-budaya positif yang disampaikan oleh orang tua. Ya, misal kalau sudah makan, piringnya dibawa ke tempat cuci piring, atau kalau sudah makan, piringnya langsung dicuci. Jangan buang sampah. Kalau bangun tidur, tempat tidurnya dirapikan. Ini salah satu contoh budaya positif yang diterapkan di rumah. Jadi saya sangat berharap besar kepada, bukan hanya kepada guru penggerak, tetapi kepada semua teman-teman yang ada di sekolah. Mari kita saling bahu-membahu,
sekolah kita bahwa kita layak, ya. Kenapa banyak sekolah penggerak, pengajar praktik, fasilitator? Karena kita memang selalu berbagi praktik baik, ya, berbagi praktik baik kepada teman-teman, dan itu diimplementasikan kepada semua teman-teman guru, kemudian implementasinya kepada siswa, sehingga budaya positif ini dapat berjalan dengan baik atau sesuai dengan yang diharapkan. Nah, itu barangkali harapan-harapan dari saya, dan terima kasih teman-teman sudah hadir bersama dengan teman dari calon guru penggerak. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, dan insya Allah saya kira tidak ada masalah kalau di sekolah kita, karena semua teman itu mendukung kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan oleh teman-teman yang lain. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Kepala UPTD SMK Negeri 2 Maros. Terima kasih Ibu atas sambutannya. Pertama gajah, kemudian ada anjing, kemudian ada kucing, kemudian ada kura-kura, ada ikan, ada buaya, kemudian ada apa itu yang di atasnya yang warna putih? Capung. Kemudian di atasnya capung ada semacam apa ya? Ya, ular. Ya, kemudian tikus. Ya, di bawahnya kucing ada tikus. Kemudian ada ikan apa itu? Iya. Sudah berapa itu? 10 ya, 11. Iya. Kemudian ada di atas punggungnya gajah. Iya, itu ada, cuma tidak kentara dari sini. Iya, saya sudah pakai kacamata tapi tidak kentara. Iya, itu sudah 11 ya, memang. Iya, itu saja. Mungkin tidak terlalu beda jauh dengan Mem Sureda tadi. Yang pertama ada sepupu saya gajah, terus ada buaya, ada kelinci, ada paus, ada nyamuk, ada ular, terus ada tikus, capung, kura-kura, bete-bete juga ada, itu di matanya kayak bete-bete. Terus paus tadi sudah, kura-kura juga sudah, ular sudah, paus sudah. Oke, itu saja Mem. Ya, saya akan membacakan jawaban dari teman-teman. Untuk pertanyaan pertama, apakah hukuman bisa mendisiplinkan anak? Jawabannya ini ada 1 yang tidak setuju dan 3 yang setuju. Pertanyaan kedua, ada yang digabung. Pokoknya 1 yang tidak, semuanya setuju. Pertanyaan kedua, apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Setuju, tidak setuju. Berarti 1 yang tidak, yang lainnya setuju. Pertanyaan ketiga, pokoknya itu pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga semuanya setuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
setuju saya terus terang. Mengapa? Karena kadang yang saya dapatkan di lapangan justru hukuman itu membuat anak-anak kebal seperti itu. Ini sudah beberapa fakta yang saya dapatkan. Kadang dihukum tapi berulang lagi, dihukum berulang lagi. Tidak mendisiplinkan, tetapi namanya petutulai. Iya, anak-anak takut hanya karena melihat kita. Tidak ada timbul dari kesadaran pribadinya memang seperti itu. Jadi mungkin menurut saya itu adalah saya tidak setuju bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tidak semuanya seperti itu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkait tentang pertanyaan pemantik tadi, jadi ada beberapa jawaban yang berbeda terkait apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ada yang menjawab tidak dan ada yang menjawab iya. Ya, bisa jadi ini berangkat dari pengalaman yang kita lihat di lapangan. Tetapi nantinya di penjelasan berikutnya kita akan melihat sejauh mana sebenarnya hukuman ataukah nantinya kita hubungkan dengan rewards dan achievement itu bisa berpengaruh terhadap perilaku dan pembentukan disiplin siswa. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal yang positif. Sejauh mana pengaruhnya nanti juga kita akan lihat dalam pembahasan. Dan pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nanti kita akan jauh membahas tentang motivasi apa sebenarnya yang bisa berpengaruh kepada terbentuknya kebiasaan atau budaya positif pada anak. Ada yang sifatnya ya intrinsik yang berasal dari dalam dan juga yang sifatnya ekstrinsik atau eksternal dari luar yang mungkin nanti kita akan sama-sama mengulas lebih lanjut. Iya. Ya, terkait budaya positif, jadi budaya positif di sekolah kita pahami sebagai nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Untuk mewujudkan budaya positif ini, maka guru memegang peranan sentral. Jadi berbicara budaya positif seperti tadi telah disampaikan oleh Ibu Kepala UPTD bahwa budaya positif ini sebenarnya sudah kita jalankan, sudah kita terapkan, akan tetapi kita perlu terus-menerus mengevaluasi, melihat ya apakah memang pelaksanaan yang kita sudah lakukan selama ini sudah berjalan secara optimal, sudah berjalan secara baik, atau apakah memang sudah sejalan dengan keberpihakan kepada murid, karena selama ini yang mungkin bisa jadi kita masih menjalankan sesuai dengan interpretasinya kita tentang nilai-nilai tadi. Jadi nilai-nilai, keyakinan-keyakinan ataupun kebiasaan yang ditetapkan atau menjadi kesepakatan untuk diterapkan di sekolah. Kemudian ada beberapa konsep-konsep inti yang sangat mempengaruhi terciptanya budaya positif di sekolah. Yang pertama, disiplin positif itu sendiri. Kemudian yang kedua, motivasi perilaku manusia. Jadi ada teori tentang motivasi yang mempengaruhi perilaku manusia. Kemudian posisi kontrol seorang guru. Kenapa ini sangat penting? Karena guru sebagai sentral yang mendampingi pembentukan budaya positif ya di sekolah. Kemudian terkait tentang kebutuhan dasar manusia. Kenapa perlu dibahas kebutuhan dasar manusia? Karena ternyata banyak sekali aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh murid, bahkan yang sifatnya pelanggaran, itu sangat dipengaruhi oleh tidak terpenuhinya kebutuhan dasarnya sebagai manusia. Ya, kadang-kadang kita lihat anaknya dibandel terlambat misalnya, atau mungkin ngantuk di kelas, ternyata ada kebutuhan dasarnya sebagai manusia tidak terpenuhi yang kita lihat secara kasat mata seperti sebagai sebuah kesalahan. Ternyata ketika ditelisik lebih jauh, masalahnya ada di kebutuhan dasarnya. Kemudian perlunya ada keyakinan kelas, baik di keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Ini berupa nilai-nilai yang disepakati yang bersama, yang berasal dari pemahaman terhadap nilai-nilai tersebut. Kemudian ada segitiga restitusi.
Ini bagaimana pendekatan penyelesaian masalah yang melibatkan 3 proses, yaitu stabilitas identitas, kemudian validitas atau validasi kesalahan, dan mempertanyakan keyakinan, seperti itu. Lanjut, kita coba mempraktikkan ke diri kita. Ada A dan B, ya. Anda dan teman Anda, kemudian sobeklah secari kertas, tulis benda atau sesuatu yang berharga untuk Anda. Minta bantuannya, kita mau mempraktekkan, ya. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tulis benda atau sesuatu yang Anda anggap berharga untuk Anda, lalu letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Lalu buat sebuah kepalan. Kemudian nanti temannya di sampingnya itu mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara meminta untuk memberikan benda yang dianggap berharga oleh A tadi, ya. Silahkan B ini menggunakan segala cara. Misalnya Mem Nurul nih punya benda berharga, dipegang keras-keras. Mem Suleha bagaimana cara meyakinkan agar Mem Nurul bisa melepaskan? Kira-kira cara apa ini supaya luluh? Apakah membujuk? Apakah mengancam? Apakah menghardik? Apakah menyuap? Atau apa? Nah, kita lihat nih, bisa diuji coba dengan berbagai perlakuan yang berbeda tadi. Ini yang mana yang berhasil? Boleh dicoba itu dengan rekan di sampingnya, satu sama lain, boleh? Kita uji coba. Luluhnya di mana? Seru aja tidak? Karena kadang-kadang ibu begini ya, kadang-kadang kita memberikan sesuatu yang sama tetapi dengan cara berbeda, penerimaannya akan beda. Contoh kita kasih kayak jalan kote, makan Mem, dengan dilempar makan Mem, tentu ini akan beda. Nah sekarang kira-kira stimulus seperti apa yang paling ampuh diberikan untuk bisa menggoyahkan teman Anda untuk mau melepaskan barang berharga tadi? Sudah ada yang berhasil? Dengan membujuk? Oke, sudah ada yang berhasil dengan membujuk. Jangan juga, jangan gampang tergoda ya. Harus ini barang berharga loh. Barang berharga ini dipertahankan. Ya. Jadi harus ada sesuatu yang ya setimpal yang kemudian bisa menggoyahkan gitu ya. Sudah ada? Oke. Mungkin bisa yang membujuk dan dibujuk testimoninya. Yang membujuk dengan cara apa, yang terbujuk kenapa mau bisa terbujuk? Boleh, silahkan. Saya membujuk Ibu Suraida untuk memberitahu saya apa yang sedang digenggam, dengan mengatakan bahwa Bu Ida jangan berkesempatan manusia dengan saya. Lama. Saya bujuk juga dengan Bu Ida, ini Anda. Alhamdulillah Ibu Suraida. Terima kasih. Oke, dari Ibu Suraida, kira-kira Banyak. Sebetulnya Ibu Haji itu dia tahu karakter saya, bahwa kalau dikerasin Ibu sudah tambah keras.
Jadi mungkin itu kita lihat dari karakternya anak. Karena kadang ada anak dibujuk tapi dia menjadi-jadi. Tapi kadang juga ada anak bandel, tapi setelah dia dibujuk dirayu dia bisa berubah seperti itu. Jadi Bu Haji berhasil membujuk saya karena caranya membujuk bagaimana dia lembut, bagaimana meskipun saya tidak disogok kamar, saya tetap buka karena beliau caranya membujuk saya bagus, lembut caranya, bahasanya bagus seperti itu. Tapi seandainya beliau memberikan ancaman atau hati, saya tidak akan buka, saya akan mempertahankan apa yang saya genggam seperti itu. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih ada yang lain yang mungkin dengan cara yang berbeda atau perspektif yang berbeda, boleh? Iya. Iya, silakan, boleh, tidak apa, kita sharing di sini. Kalau saya pribadi saya tadi sudah dibujuk-bujuk dengan Mem Suleha dengan berbagai macam bujukan rayuan yang begitu mendalam, tapi saya menganggap bahwa yang di dalam tangan genggaman saya ini begitu berharga. Jadi apapun bujukannya saya tidak terpengaruh. Jadi saya tetap dalam pendirian saya, ya. Saya tidak terbujuk. Baik. Terima kasih. Jadi kita bisa melihat ini bisa mewakili dua kasus. Ada kasus yang berhasil membujuk dan ada kasus yang tidak berhasil. Boleh, silakan. Walaupun saya tadi membujuk Bulani, bahkan sampai anaknya saja kalau kuantar pulang tidak mau. Nah itu kami juga tidak mau. Sampai anaknya juga mau kasih uang juga tidak mau. Mungkin saya intinya juga saya mungkin belum mengetahui bagaimana karakter siswa ini. Sampai saya bujuk apapun tidak mau. Begitu saya mungkin lebih belajar lagi bagaimana karakter siswa ini. Yang tidak terbujuk boleh testimoninya kenapa tidak terbujuk, kurang di mana bujukannya? Kalau menurut saya lebih berharga yang saya genggam ini daripada bujukannya. Tidak senilai ya, tidak senilai. Oke, makasih. Iya. Tidak tergoda ya, Mem, ya? Kalau yang lain tergoda, kalau kita enggak. Ya, jadi ini gambarannya juga ketika kita melakukan pendekatan ya kepada murid, bisa jadi ada yang berhasil, bisa jadi ada yang kurang berhasil. Berhasilnya bisa jadi juga seperti kondisi tadi, ditentukan sejauh mana pendekatan persuasifnya kita, ya kemudian pendekatan emosionalnya kita, dan juga sejauh mana kita mengenal murid kita tadi, latar belakangnya dan sebagainya sehingga gampang masuknya, ya kurang lebih seperti itu. Nah, terkait tentang apa yang kita lakukan tadi, di sini kita akan mengkaji tentang bagaimana perubahan paradigma stimulus dan respon. Jadi tadi ini sebenarnya kita melakukan stimulus dan bagaimana responnya, ya. Apa yang terjadi pada stimulus dan respon tadi? Ada namanya teori kontrol atau teori pilihan. Di sini kan ada pilihan, ya. Ada yang mencoba mengontrol dan ada juga yang memiliki pilihan. Apakah dia mau menerima ataukah dia tidak mau menerima. Nah, di sini ada stimulus responnya dan ada teori kontrol atau pilihannya. Nah, stimulus respon yang pertama di sini adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita. Di kasus tadi yang mencoba membujuk, kita selalu memposisikan diri kita mencoba untuk merubah orang agar berpandangan sama seperti diri kita. Nah, sementara sebenarnya pilihan atau teori kontrolnya untuk kondisi ini adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Ibaratnya begini, kita gunakan kalau kita hanya menggunakan kacamatanya kita, ya, misalnya kita pakai kacamata hitamnya seperti Sereski, maka ya yang akan nampak ya sebagaimana kacamatanya tadi, kacamata hitam akan tetap gelap, misalnya seperti itu. Maka ketika kita mau memahami bagaimana sudut pandang orang lain, coba kita pakai kacamatanya dia atau sudut pandangnya dia, sehingga ini akan memudahkan kita untuk mengetahui latar belakang kenapa dia mengambil keputusan atau mengambil sikap seperti tadi. Misalnya kenapa nih mau tetap kekeh memegang tadi, ya tadi ternyata dianggap lebih berharga dan yang kita tawarkan tidak jauh lebih berharga dari apa yang dipertahankan. Kurang lebih seperti itu. Kemudian yang kedua, stimulus respon yang kita lihat adalah bahwa perilaku buruk selalu dilihat sebagai satu kesalahan.
Ini mungkin yang judgment ya, judgment kita selalu melakukan penghakiman. Kalau memang ini tidak bisa memang diatur, kadang-kadang kita tidak terlepas dari itu. Saya sebagai manusia juga kadang-kadang mentong gini, bantah memang misalnya seperti itu. Nah ini yang juga harus dikoreksi sebenarnya, bahwa selama ini ada kecenderungan kita untuk selalu menganggap perilaku buruk itu sebagai suatu kesalahan. Sementara kita memahami bahwa anak didik kita ini adalah manusia yang sedang belajar dan sedang berkembang. Lalu bagaimana seharusnya kita harus memahami bahwa perilaku ini memiliki tujuan. Dan tujuan ini tentu akan sangat dipengaruhi dalam sudut pandangnya mereka. Anak ini misalnya sebentar ke kantin, pasti ada tujuannya. Misalnya lapar, ini kan kebutuhan jasmani ya, yang mereka memang harus ini. Nah ini yang harus kita pahami. Walaupun ternyata mereka melanggar waktu, misalnya seperti itu. Atau ternyata ada masalah di kelas sih, temennya yang secara kedekatan emosional itu di kelas lain sering ada di kantin, dia cari temennya di situ, teman mainnya dan sebagainya. Ini mungkin yang harus juga kita pahami. Kemudian yang keempat, orang lain bisa mengontrol saya, ya, atau saya bisa mengontrol orang lain. Ini yang sering kita ini kan, selalu ada posisi superior dan inferior. Kadang-kadang sebagai guru kita selalu menempatkan siswa harus ikut maunya saya. Kalau tidak mau ikut, ya tidak usah masuk belajar, atau tidak usah. Ya misalnya sebagai ada posisi superior ya seperti itu. Sementara yang di teori kontrolnya yang harus kita pahami bahwa sebenarnya yang bisa mengontrol diri kita adalah kita sendiri. Artinya apa? Siswa pun ketika kita mengarahkan mereka, yang memilih mengontrol dirinya mengikuti kita atau tidak adalah dirinya sendiri. Seperti itu. Lanjut, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kadang-kadang seperti itu, kalau kita merasa membujuk gagal, mau tidak mau dipaksa nih, seperti itu. Nah ini yang sering kita pahami. Dan teori kontrol atau pilihannya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan. Sehingga di dalam penerapan disiplin atau budaya positif, maka sebenarnya termasuk ketika kita bicara tentang konsekuensi kesalahan, kita juga harus melibatkan murid ya dalam penyelesaian ya, bagaimana, apa konsekuensi dari aktivitasmu, apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalahmu dan sebagainya, sehingga itu kemudian bisa penyelesaian masalah tadi bisa berangkat dari pemahaman mereka secara pribadi terhadap masalah. Yang menggerakkan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan tentu adalah motivasi. Jadi ada 3 gambaran alasan ya, ada 3 alasan yang seringkali menjadikan seseorang termotivasi melakukan sesuatu. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita hidup di mana saja, di lingkungan mana saja, di komunitas mana saja pasti ada aturan dan ada konsekuensinya. Maka ketika kita melakukan pelanggaran, maka tentu akan ada konsekuensi. Apakah yang sifatnya mungkin yang secara administratif atau sifatnya mungkin ada sanksi sosial. Ya misalnya seperti itu. Nah ada orang yang kemudian menghindari pelanggaran tadi dengan alasan tadi. Alasan ini yang pertama, tidak mau dikucilkan, tidak mau merasa tidak nyaman, rasa tidak enaknya, tidak enak kalau terlawan. Itu manusiawi ya. Jadi yang masih lebih besar rasa tidak enaknya, bukan kesadarannya. Ya kurang lebih seperti itu. Kemudian yang kedua, ada motivasi yang muncul dari keinginan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Pertanyaannya, apakah ini salah? Tentu tidak. Karena manusiawi bahwa manusia itu ingin mendapatkan pengakuan. Ibaratnya seperti bahwa kita ingin diterima. Tidak ada manusia yang mau dianggap jelek. Pasti kita mau menunjukkan performa terbaik kita sebagai manusia, sebagai guru, sebagai siswa. Maka motivasi ini ada. Tetapi ketika kita lihat karakteristiknya, kedua motivasi ini bersifat eksternal karena faktor pemicunya dari luar. Ingin mendapatkan pengakuan atau ingin mendapatkan penghargaan. Artinya faktor dari luar yang mendorong diri dia untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.
Kemudian yang ketiga adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya motivasi ini berangkat dari kesadaran individu bahwa kenapa saya harus berbuat baik, kenapa saya harus disiplin, kenapa saya harus tepat waktu, kenapa saya harus atau apapun itu. Semua selalu berangkat dari kesadaran dan pemahaman terhadap nilai-nilai yang diyakini, ya kurang lebih seperti itu. Dan ini karena berasal dari nilai yang diyakini, maka ini dikategorikan sebagai motivasi internal. Dan inilah yang kemudian kita harapkan bisa menjadi motivasi utama. Motivasi utama dari diri kita dan juga dari murid-murid kita ketika berada di dalam lingkungan sekolah, ya, dalam rangka mewujudkan atau menerapkan disiplin positif. Jadi tidak bisa kemudian kita katakan bahwa hanya semata-mata motivasi internal saja. Ya, manusia pasti butuh, tidak bisa dinafikan, manusia butuh pengakuan, manusia juga punya kecenderungan untuk meninggalkan atau tidak berada pada situasi yang tidak nyaman, kurang lebih seperti itu, sehingga bisa jadi memang tetap dipengaruhi oleh motivasi yang lainnya. Tetapi yang harus menjadi inti atau pusatnya adalah motivasi internal. Bahwa ada beberapa hal yang terkait tentang disiplin tadi yang sering kita lakukan, ini adalah hukuman dan penghargaan. Menurut Al-Fiqh bahwa baik penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang bisa menghancurkan potensi pembelajaran sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendirilah penghargaan sesungguhnya. Jadi kalau kita analisis dari pernyataan tadi bahwa justru sangat tidak direkomendasikan untuk menjadikan hukuman dan penghargaan sebagai penyelesaian, ya, terhadap suatu masalah, baik itu adalah pelanggaran ataukah mungkin prestasi, kurang lebih seperti itu. Sebagai contoh seperti ini, Bu. Misalnya ketika seorang anak melakukan kesalahan karena tidak terpenuhinya kebutuhan dasarnya sebagai manusia, kemudian diberikan hukuman, maka yang dikhawatirkan adalah itu menimbulkan traumatik pada dirinya dia atau mengecilkan diri dia sehingga dia merasa menjadi orang gagal. Yang kadang-kadang Ibu ya, kalau kita contoh gini ya, ilustrasinya, kita sering dengar iklan kan Bu ya, kita sering dengar iklan. Saya tanya, pernah ada yang mencoba sengaja menghafal iklan? Aduh, kerjaan sekali. Ada yang pernah mencoba menghafal iklan? Mencoba memang sengaja duduk kemudian mencoba menghafal iklan. Tidak ada kan? Saya yakin tidak ada yang kurang kerjaan seperti itu. Tetapi ketika hanya satu kata disebutkan, maka kita akan sangat mudah sekali melanjutkan kata-kata di iklan tadi atau lagu lah misalnya seperti itu. Kenapa? Ada repetisi, ada pengulangan. Nah, hukuman pun kurang lebih seperti itu. Ketika sering ada judgement, ada anak mengatakan, betul-betul kamu misedeng. Seperti dia katakan seperti, kamu misedeng, bandel mentol. Nah, ini ada bentuk judgement, ada bentuk stigmatisasi yang kemudian akhirnya bisa melekat kepada murid bahwa oh iya memang nakal. Tidak apa-apa sih, saya ini maka memang nakal Kak. Tanpa disadari namanya stigma nakal itu kita sendiri yang melekatkan, atau hukuman, bahwa hukuman ini adalah balasan bagi anak nakal. Maka ini yang kemudian dikhawatirkan menjadi potensi menghancurkan karakter dari murid tadi. Kemudian termasuk juga dengan penghargaan. Contoh misalnya ketika seorang anak, apalagi dari usia dini misalnya, ketika dia berhasil melakukan perbuatan baik, diberikan rewards dengan diberikan hadiah misalnya. Nah, ini juga dikhawatirkan bisa menghancurkan karakteristiknya. Contoh Ibu, kalau ada anak tak berbuat baik, kalau berbuat baik, Ibu kasih ini. Berikutnya berbuat baik lagi, Ibu kasih ini. Pada waktunya dia berbuat baik, dia tidak mendapatkan reward sebagaimana dia dapatkan, apa yang akan terjadi? Kenapa tidak dikasih Kak? Ini yang kadang muncul dan akhirnya apa? Menghancurkan lagi ininya,
potensinya dia. Karena apa? Akhirnya kita membentuk anak-anak tadi melakukan sesuatu karena ada kompensasi yang didapatkan. Ini yang dikhawatirkan. Jadi kenapa kemudian hukuman dan penghargaan tadi tidak menjadi pilihan utama untuk menyelesaikan permasalahan. Kemudian tadi bagaimana posisi kita sebagai guru untuk menyelesaikan permasalahan? Ada 5 posisi kontrol yang dikenal. Yang pertama sebagai posisi penghukum. Karakteristiknya nampak tadi bahwa suara tinggi, bahasa tubuhnya juga kurang lebih menampakkan penghukum ya, menghardik ya, mata melotot, jari menunjuk dan sebagainya. Nah, ini karakteristik yang diharapkan memang tidak ada pada diri kita. Karena saya yakin pasti itu tadi bahwa anak ini kan masa berkembang dan sebagainya ya, itu akan melekat kepada diri mereka ya. Maka kecenderungannya mereka pasti akan menjauh. Kecenderungannya akan menjauh ya. Artinya kita mengupayakan meminimalisir. Ya, kita belajar untuk meninggalkan ini. Kemudian yang kedua, membuat merasa bersalah. Nada suara memelas, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak dan lesu. Jadi posisinya itu kamasih ya, capek kumina menjelaskan, tidak diperhatikan kak. Bisa kurang lebih ada bahasa-bahasa seperti itu yang artinya yang kita coba stimulus itu rasa kasihannya. Oh ya, kasihan guru, rasa kasihannya yang sebenarnya itu sifatnya tentatif, artinya dia tidak permanen. Jadi bisa jadi di guru ini kasihan, di guru yang lain tidak kasihan. Itu tidak bisa dijadikan sebagai landasan membentuk karakternya dia. Karakter tidak bisa dibentuk dari rasa kasihan tadi. Kemudian teman, nada suara ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Ini adalah salah satu posisi yang mungkin sering juga digunakan, tetapi seperti yang disampaikan tadi bahwa kadang-kadang ada plus dan negatifnya ya. Kita bisa mengatakan, tidak bisa mengatakan bahwa seluruhnya ini negatif ya, tapi ada plusnya, ada negatifnya. Di satu kondisi kita bisa menerapkan ini, di kondisi yang lain tidak diterapkan. Kalau saya pribadi kadang-kadang sering bermain di sini, tetapi saya selalu memberikan batasan ke anak-anak. Kalau di dalam ruang kelas, di dalam aktivitas pembelajaran, ya tempatkan diri kalian dengan baik. Di luar kalau mau curhat silahkan, tetapi tentu saja dengan batasan-batasan bahwa kalian harus menghormati atau memiliki batasannya, kurang lebih seperti itu. Kemudian pemantau, nada suara data, bahasa tubuh yang formal. Nah, karakteristik pemantau yang lainnya adalah bahwa sebenarnya dia melibatkan siswa dalam menyelesaikan permasalahannya. Contoh misalnya, ketika seorang siswa terlambat masuk belajar, lalu kemudian ditanyakanlah apa resikonya ketika kamu terlambat. Oh, tugas saya tidak terselesaikan, Pak. Oke, kalau tidak terselesaikan, apa yang harus kamu lakukan supaya dia selesai? Berarti saya harus tinggal untuk menyelesaikan tugas saya. Maka pemantau mengatakan, oke, silahkan menyelesaikan tugas sebagai konsekuensi tadi kamu terlambat. Maka dia mendampingi anak tadi menyelesaikan penugasannya. Seperti jadi misalnya waktu istirahatnya, konsekuensinya waktu istirahatnya misalnya terpakai. Nah, itu sebenarnya dianggap sebagai hukuman sebenarnya. Kalau dari teori yang tadi ya, bahwa sebenarnya hukuman yang sebenarnya adalah proses pembelajaran itu sendiri. Jadi bukan dalam artian secara verbal, apatah lagi secara fisik. Kemudian posisi sebagai manajer, nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku dan mendekat ke murid. Nah, posisi sebagai manajer ini yang kemudian terkait tentang implementasi segitiga restitusi ya seperti saya katakan tadi ada 3, ada stabilisasi identitas, kemudian ada validasi kesalahan dan ada mempertanyakan keyakinan. Sebagai contoh misalnya ketika ada anak yang terlambat ya, maka di situ ada stabilitas identitas. Stabilitas identitas ini dilakukan dengan alasan atau dengan tujuan agar anak-anak ini kemudian tidak merasa sebagai posisi yang bersalah sedikit atau posisi yang sebagai orang yang gagal ya, kurang lebih seperti itu. Maka ditanya indikasinya, kalimat indikator yang bisa digunakan adalah bahwa manusia memang kadang-kadang salah, kadang-kadang kita lalai ya, seperti itu. Kadang-kadang kita lupa. Nah, ini bisa diindikan bahwa manusiawi berbuat salah. Bahkan kesalahan itu adalah proses untuk memperbaiki diri. Kemudian di
validasi kesalahan, mengarahkan anak-anak untuk mengetahui kesalahannya. Kamu tahu tidak apa yang kamu lakukan terlambat, Mem? Tahu tidak apa kerugiannya, apa resikonya dengan terlambat tadi? Oh ya, kalau apa yang kamu kemudian bisa dihubungkan lagi. Yang ketiga, terkait tentang pertanyaan keyakinan, kita sudah merumuskan keyakinan kelas, apa yang kamu lakukan, apa yang tidak sesuai dengan aktivitasmu tadi ini dengan terlambat, kedisiplinan Mem. Oke. Dari situ kemudian bisa diarahkan apa yang kamu lakukan untuk bisa memperbaiki kesalahanmu ini. Misalnya seperti itu. Anak-anak diarahkan, oh saya tidak akan terlambat Mem. Apa yang kamu lakukan supaya tidak terlambat? Seperti ini. Dan maka dianggaplah bahwa proses dia memperbaiki kesalahan inilah sebagai hukumannya. Proses memperbaiki ini adalah hukumannya. Jadi restitusi ini kita definisikan bukan untuk membayar kesalahan, ya, atau bukan untuk menebus kesalahan, tetapi dalam rangka memperbaiki kesalahan dan memperbaiki karakter anak didik, dan dia kembali ke lingkungannya dengan baik dan bisa diterima oleh siapa saja. Tidak ada judgement bahwa anak nakal dia kembali ke kelas, kemudian teman-teman sekelasnya menganggap telur, nah itu di kelas ini memang seperti tidak, tapi kita memang harus memperbaiki. Makanya kenapa ada stabilitas identitas, memperbaiki citranya sehingga dia bisa kemudian tumbuh dan berkembang, bergaul kembali bersama teman-temannya menjadi pribadi yang lebih baik. Kurang lebih seperti itu. Apa yang menggerakkan seorang melakukan aktivitas tadi adalah salah satunya dipengaruhi oleh kebutuhan dasar. Ketika kita mengkaji lebih jauh, ternyata ada beberapa kebutuhan dasar yang dimiliki oleh manusia. Yang pertama yaitu adalah penguasaan. Kalau kita pahami bahwa penguasaan, bahwa manusia itu punya potensi atau punya keinginan untuk menguasai, punya keinginan untuk memiliki, ya, kurang lebih seperti itu. Jadi contoh ibu, kadang-kadang misalnya kita temui kasus anak-anak mengambil barangnya orang lain, ya, ada keinginan memiliki ternyata. Nah, ada keinginan yang memiliki yang ternyata pada misalnya bisa jadi ada kondisi yang lain, misalnya dia berasal dari keluarga yang tidak mampu, tetapi karena ingin memiliki, akhirnya ini mendorong dia untuk melakukan pelanggaran, misalnya dengan mengambil barang yang bukan miliknya. Kemudian kebutuhan dasar yang lainnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Jadi manusia itu ingin disayangi, ingin diterima. Nah, kadang-kadang ketika ini tidak terpenuhi, maka dia akan melakukan aktivitas untuk mendapatkan kasih sayang tadi. Contoh, ketika tidak dia dapatkan di rumah, maka dia cari di sekolah. Nah, ketika tidak memahami dengan baik, maka biasanya itu nampak dari apa yang kita sebut cari-cari perhatian, ya. Misalnya, jadi kadang-kadang anak itu melakukan suatu perbuatan karena dia senang ditegur. Karena ketika ditegur dia merasa disayangi, merasa diperhatikan. Nah, ini juga kita bisa identifikasi, ternyata ada anak-anak yang melakukan sesuatu karena pengen ditegur. Karena ketika ditegur dia merasa bahwa dia ada, dia diperhatikan, ya. Kemudian yang ketiga, kebebasan. Bahwa salah satu kebutuhan dasar manusia adalah kebebasan. Kebebasan dalam artian, ya, dia punya keinginan untuk mengikuti pendapatnya sendiri. Ya, dia ingin melakukan sesuatu dengan keinginannya sendiri, maka ketika ini tidak dibarengi dengan pemahaman yang baik dan terhadap nilai-nilai yang baik, maka tentu ini akan nampak menjadi atau timbul menjadi sebuah pencetus dari pelanggaran. Kemudian kesenangan. Nah, manusia punya potensi, ya, atau kebutuhan untuk bersenang-senang, ya. Kalau kita misalnya ada namanya healing kali ya, dia pengen jalan, mau apa dan sebagainya. Di anak-anak pun seperti itu. Kesenangannya mereka seperti apa? Pada tahap usianya mereka misalnya bermain. Ada yang kadang-kadang memang yang kita nampak sebagai pelanggaran di matanya kita, ternyata itu adalah bentuk atau upayanya dia untuk memenuhi kebutuhan bersenang-senangnya yang tidak terpenuhi. Salah satu contoh kasus yang mungkin yang pernah saya hadapi tahun lalu, salah satu anak wali saya yang pulang sekolah harus
kerja sampai jam 12 malam membantu orang tua. Nah, sering sekali di jam pelajaran itu kemudian dia keliling sama teman-temannya. Maka ini juga yang saya bahasakan ke orang tuanya, bahwa ibu, ini anak kita masih pada usia belajar dan juga pada masa usia bermain. Kita rengkuti kesempatannya untuk bermain, kita rengkuti kesempatannya untuk belajar. Maka wajar ketika di jam waktunya dia belajar, dia memilih untuk keliling bermain, ya, mencari kesenangan dan bermain, kurang lebih seperti, karena ternyata itu tidak terpenuhi, ya, potensi atau kebutuhannya untuk bermain tidak terpenuhi. Kemudian ada kebutuhan jasmani atau bertahan hidup, misalnya kayak tadi rasa lapar, ya. Jadi kadang-kadang yang menggerakkan seseorang itu melakukan sesuatu ya karena memang kebutuhannya untuk bertahan hidup. Ya, ada yang saya tinggal di kantin ya, ya karena makannya memang kan tadi sudah memenuhi kebutuhan jasmaninya atau bertahan hidupnya karena lapar memang yang tidak bisa diini lagi. Jadi makanya kemudian kenapa ketika kita mau mencoba menyelesaikan permasalahan pelanggaran yang timbul, kita juga harus memperhatikan apakah kebutuhan dasar murid ini tadi terpenuhi, ataukah masalah yang dilakukan itu muncul karena ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi, sehingga kita bisa menyikapi. Disampaikan tadi oleh Ibu Nurul bahwa keyakinan kelas ini sangat penting. Jadi ini berangkat dari kata keyakinan sendiri yang kita pahami sebagai nilai-nilai kebijakan universal yang disepakati baik secara tersirat maupun secara tersurat. Jadi memang nilai-nilai kebajikan ini haruslah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Maka ini mengharuskan keterlibatan peserta didik untuk menyepakati nilai-nilai yang ingin dijadikan sebagai keyakinan kelas. Jadi sebagai contoh misalnya ketika kita mau menerapkan bahwa misalnya keyakinan kelasnya adalah datang tepat waktu, itu dihubungkan dengan disiplin, maka ini harus disepakati bersama. Dan disepakati bersama ini adalah pertanda bahwa mereka memahami secara baik, secara benar apa latar belakang, apa filosofinya dan sebagainya, yang kemudian mengharuskan mereka untuk bisa datang tepat waktu di dalam setiap pembelajaran, ya seperti itu. Kemudian ini baik secara tersirat maupun tersurat, baik secara tersurat dalam artian tertulis di dalam keyakinan kelas, maupun nilai-nilai yang diyakini secara bersama, ya. Contoh misalnya berbicara dengan sopan, walaupun itu tidak tertulis di dalam keyakinan kelas secara tersurat, tetapi kemudian bisa dijadikan sebagai keyakinan yang disepakati di dalam kelas karena itu dipahami sebagai nilai kebajikan yang sifatnya universal. Nah, mengapa keyakinan kelas ini penting? Ya, mengapa keyakinan kelas ini penting? Karena dari keyakinan kelas inilah anak-anak kita bentuk dengan pembiasaan positif. Ketika mereka telah menetapkan keyakinan kelas dan kemudian konsisten untuk terikat melaksanakan keyakinan kelas, maka secara otomatis ini akan menjadi habits atau pembiasaan kepada mereka. Jadi kalau kita pahami misalnya selama anak kita sekolah selama 3 tahun di kelas 1, 2, dan 3, mereka terbiasa untuk menerapkan apa yang menjadi keyakinan kelas mereka, maka itu secara otomatis akan membentuk kebiasaan pada diri mereka dan juga itu akan mempengaruhi pembentukan karakter mereka. Ya. Ya, mengapa harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena kalau dibahasakan keyakinan namanya yakin, hakul yakin ya. Yakin itu berarti berangkat dari kesadaran, bukan sekedar kesepakatan. Karena misalnya kalau kesepakatan ya guru bisa saja ya. Kalau kesepakatan bisa saja mengatakan guru kita buat ya kesepakatannya harus datang tepat waktu. Nah itu satu arah saja. Nah sementara kalau keyakinan kelas harus dari 2 arah dan berangkat dari keyakinan. Yang namanya keyakinan itu adalah kesadaran atau berangkat dari pemahaman, ya pemahaman yang jelas terkait tentang apa yang diyakini dan apa yang ingin dilaksanakan. Oke. Apa pedoman dalam membuat kesepakatan kelas? Yang pertama bahwa
ikut berkontribusi. Jadi dalam keyakinan kelas tadi bukan hanya satu arah, bukan hanya guru saja yang kemudian menetapkan, tetapi itu adalah hasil kontribusi dari murid sekalian. Jadi murid-murid yang harus memasukkan atau memberikan pemikiran terkait nilai-nilai apa yang mereka mau terapkan di dalam kelasnya. Kemudian yang kedua, bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Artinya bersifat lebih abstrak dari peraturan itu adalah sesuatu yang memang bukan hanya sifatnya tertulis, tetapi memang nilai-nilai yang bisa diimplementasikan secara nyata, ya. Kemudian yang ketiga, berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Jadi bahasa keyakinan kelas itu tidak terlalu detail atau tidak terlalu spesifik, tetapi bisa bersifat universal yang umum, yang kemudian nantinya bisa saja dari pernyataan yang umum itu mencakup hal-hal yang sifatnya lebih spesifik lagi. Jadi tidak harus yang jam 7.30 ya, misalnya seperti itu, tetapi datang tepat waktu, itu sudah umum, misalnya seperti itu. Atau disiplin, ya itu sudah umum. Kemudian tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan difahami. Jadi kalau ada istilahnya semakin banyak aturan semakin banyak pelanggaran, ya. Jadi tidak harus banyak, tetapi yang sedikit ini bisa mewakili terciptanya disiplin positif. Bisa juga kemudian sebenarnya kita identifikasi, ya, nilai-nilai mana yang paling utama yang perlu kita terapkan, di mana dengan terlaksananya nilai tadi, nilai-nilai yang lain akan ikut terupgrade, ya, akan ikut terdorong untuk menguat. Kemudian dibuat dalam bentuk positif, artinya kalimatnya kalimat positif, menghindari kata jangan. Jadi hadir tepat waktu, bukan jangan terlambat, ya. Kemudian meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi tetap ada evaluasi ketika kita sudah melaksanakan keyakinan kelas. Ini bisa kita lakukan dengan melihat sejauh mana keterikatan murid-murid dengan nilai-nilai kelas yang sudah kita lakukan. Mungkin seperti itu. Tadi juga sudah ada segitiga restitusi, ya, yang sudah dijelaskan. Mungkin saya persilahkan pertanyaan. Ada yang terkait dengan materi yang disampaikan, ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu silahkan. Jika tidak ada, bermasalah ini, bertanya, silakan. Oke, ada pertanyaan. Jika siswa melakukan pelanggaran atau kesalahan, tindakan apa yang dilakukan guru? Siapa yang mengingatkan? Dan apakah mereka kita beri hukuman atau dimaafkan saja? Kalau gitu ini pertanyaan dari saya, ya. Ada yang bisa memberikan tanggapannya? Saya ulangi, jika siswa melakukan pelanggaran atau kesalahan, tindakan apa yang dilakukan guru? Nah, kita bisa hubungkan dengan apa yang sudah kita bahas tadi. Merestitusi, good. Ada yang lain? Silakan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Siapa yang harus mengingatkan? Seluruh warga sekolah. Jadi disiplin positif ini bukan prerogatif guru saja atau siswa saja, tapi semua warga sekolah memiliki andil atau kontribusi untuk bisa menerapkan disiplin positif. Lanjut, apakah mereka bisa kita beri hukuman atau dimaafkan saja? Ada yang bisa memberikan tanggapan? Silakan. Silakan. Bolos gini. Silakan. Baik. Jadi yang tepatnya bukan hukuman, tetapi konsekuensi dari perbuatan. Jadi tadi juga sudah dijelaskan bahwa hukuman yang sebenarnya adalah proses pembelajaran yang mereka dapatkan
ketika mereka memperbaiki kesalahan. Sekali lagi yang harus kita pahami, restitusi ini bukan dalam rangka menebus kesalahan atau dalam rangka mengganti membayar kesalahan, tetapi dalam rangka memperbaiki kesalahan. Dan ujung akhir dari restitusi tadi adalah penguatan karakter dari anak didik kita, sehingga mereka bisa kembali ke tempat mereka, ya, misalnya di kelas atau di sekolah dengan kondisi diterima oleh teman-temannya, sehingga tidak ada istilahnya bahwa bandel seumur hidup, ya, karena dari kelas 1 memang bandel, akhirnya di kelas 2 oh itu memang, kelas 3 itu memang, berarti ada restitusi yang tidak berjalan di kelas 1 sehingga itu tidak terselesaikan, maka dia masih terus berlanjut di kelas 2 maupun di kelas 3. Jadi ini PR kita sama-sama, bagaimana setelah kita mempelajari atau memahami tentang budaya positif, bagaimana kita bisa memposisikan diri kita sebagai seorang guru, tidak sekedar tidak menjadi seorang penghukum, tidak sekedar membuat rasa bersalah, menjadi teman dan pemantau, tetapi bagaimana secara ideal kita bisa menjadi manajer yang bisa menerapkan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan terjadi yang terkait kedisiplinan. Mungkin seperti itu. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan Bapak Ibu sekalian. Semoga apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita pelajari bersama dan sharing kita hari ini bisa memberi manfaat dan bisa memberikan kontribusi bagi kegiatan pembelajaran dan pendidikan kita di tengah-tengah anak-anak kita. Dan semoga kita bisa menjadi guru yang menjadi teladan, ya, menjadi pribadi yang lebih baik. Kita tutup bersama-sama. Mohon maaf apabila dalam sepanjang pelaksanaan kegiatan hari ini ada hal-hal yang kurang menyenangkan atau ada perkataan-perkataan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Kita sama-sama menutup kegiatan kita dengan beristighfar dan kafarah. Menjadi astagfirullahaladzim, 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 subhanakallahumma wa bihamdi, subhanallah. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.